Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak bersyukur kepada Allah yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir ke sekolah kita ini, yaitu SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras. Salawat dan salam kita sampaikan kepada ikutan kita yang mulia Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras, yang saya hormati Bapak Wakakurikulum, dan yang saya hormati Bapak Ibu SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 14 oleh Bapak Doni Oktavia SP, calon guru penggerak angkatan 10. Saya sebagai protokol akan membacakan tertib acara yang pertama, yaitu pembukaan oleh protokol. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yusti Kemal SPD. Yang keempat, sambutan atau arahan dari Kepala SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras yang akan diwakili oleh Bapak Arif Hidayat SPMSI, yaitu Kepala Laboratorium. Yang kelima, diseminasi budaya positif aksi nyata modul 14 oleh Bapak Doni Oktavia SP angkatan 10. Yang keenam, penutup. Baiklah, kita memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semuanya, saya persilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yusti Kemal. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kegiatan aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif, dalam kegiatan ini kita berdoa supaya nanti kegiatan kita ini berjalan dengan lancar hendaknya. Baiklah, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa silakan dimulai.
berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yusti Kemal. Acara selanjutnya yaitu sambutan atau arahan dari Kepala SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras yang akan diwakili oleh Bapak Arif Hidayat SPMSI. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Pak Don, perlu maju nggak nih? Nggak. Oh, fleksibel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Program Keahlian di SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras, dan juga Bapak Ibu guru yang dalam hal ini sebagai peserta dari acara diseminasi budaya positif yang nanti akan ditaja oleh Bapak Doni Octavia SP yang kebetulan sedang menjalani atau mendapatkan peran sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Kita beruntung pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk menambah wawasan di sela-sela kita menyelesaikan tugas kita sebagai guru, yaitu menyusun rapot, dan kita sedang tidak ada kegiatan dalam kelas. Jadi mudah-mudahan acara kita ini menjadi sesuatu yang positif bagi kita. Jadi di sela-sela kesibukan kita masih bisa melaksanakan acara ini. Saya berharap pada seluruh peserta, coba kita ikuti baik-baik acara ini sebagai tambahan pengalaman wawasan yang barangkali nanti akan bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik. Kiranya saya tidak perlu memberikan pengantar yang panjang lebar. Tadi pembawa acara telah menyampaikan saya untuk mewakili kepala sekolah, dan kebetulan kepala sekolah sedang ada di tugas luar. Untuk itu marilah kita buka acara kita ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembukaan ini Allah berikan keberkahan dan kelancaran pada acara kita ini. Amin. Saya kembalikan pada acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arif Hidayat yang telah memberikan kata arahan. Lanjut kita ke acara selanjutnya, yaitu diseminasi budaya positif aksi nyata modul 14 yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Octavia SP. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, bagaimana sudah disampaikan oleh Pak Arif Hidayat tadi bahwa di waktu yang sama di kemarin ya, Kepala Sekolah sedang ada kegiatan di Siak kalau tidak salah. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa membersamai kita insya Allah. Dan terima kasih buat Pak Arif berkenan untuk membuka kegiatan kita hari ini, dan harapannya sesuai yang disampaikan Pak Arif, di momen hari ini bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, tidak, tapi mencoba untuk berbagi. Semoga ada yang bisa kita pelajari bersama, bagi bersama, dan juga umpan balik yang nanti Bapak Ibu
juga bisa berikan melalui diskusi kita nanti insya Allah. Dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan buat Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Di hari ini memang sangat sibuk sekali Bapak Ibu. Ada yang ngolah nilai, ada yang memang ikut kegiatan khususnya bapak-bapak. Tadi untung aja Pak Arin nggak ikut ya, Pak Kemal kalau ikut juga main bola tidak juga bisa membersamai kita. Itu yang pertama. Dan saya yakin juga Pak Ibu banyak agenda lain yang mesti harus ditunaikan di waktu yang bersamaan. Diseminasi budaya positif. Saya ingin mulai dulu dengan ini Bapak Ibu. Ini udah senyum kan? Yuk senyum selama 30 detik. Ini pas 1, pas. Nah, jadi Bapak Ibu silakan berdiri. Bapak Ibu. Ini bagian itu Pak Arin. Ini agak nyuruh-nyuruh sih Pak Arin. Jangan ya. Joget mangkir ya. Ayo mangkir ya kan. Budaya positif. Oke, yuk senyum selama 30 detik. Bapak Ibu silakan hadap-hadapan dengan rekan di samping kanan kirinya. Iya. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu yang dulu hanya lihat-lihat jauh aja kawan itu, hari ini lihatlah wajahnya. Ya. Lihat bebannya Baharin. Iya. Fokus sama pasangannya masing-masing saja. Maksud saya pasangan kegiatan ini ya. Nah, pasangan di rumah udah pasti. Oke, apa yang dilakukan? Bapak Ibu tugasnya adalah yang pertama tatap wajah. Rekam di depan. Oke. Tatap wajahnya di depan. Lebih dalam, lebih jauh daripada sebelumnya. Oke. Yang dilihat jangan bibir ke ibunya ya, bibir ke bapaknya ya. Matanya, tatapan mata, eyes contact, tatap matanya. Jadi senyumlah selebar mungkin, ya jangan 1 meter kanan 1 meter kiri ya. Saya nggak tanggung jawab. Nanti lambi turah nanti kan. Oke, kita mulai. Timekeepernya siapa ini? Ada timekeeper, berikan stopwatch saya kita 30 detik. Sebagai timekeeper. Senyum depan kawannya. Ya kan? Pak Arif udah mulai kita pakai Mel. Timekeeper pakai alarm. Apa? Stopwatch. Oke. 3, 2, 1. Silakan Bapak Ibu. Dilihat. Sudah dilihat Bu ya. Dilihat ya. Gitu. Tinggal duduk sih. Senyum itu nampak gigi Bu. Iya, senyum terbaik Bapak Ibu. Senyum ketika Bapak Ibu dulu akan mungkin yang taat dengan pasangannya, gitu kan? Waktu jumpa di pos satpam gitu ya kan? Itu contoh. Misalnya, ini kan? Nah, senyum dengan gerayan rambut atau kuliah gitu kan? Oke, udah selesai? Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau mudah, tetapi terkadang sulit menatap eyes contact itu ya, kontak mata itu. Jadi ingin mulai dengan itu tersenyum lah. Ini Bapak juga ada tersenyum deh, tapi tidak ada situ tidak ada siapa. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya. Nah ini kesepakatan. Ini juga sering dianjurkan ketika kegiatan webinar juga Bu Rika ya. Selalu disampaikan dan ini membiasakan kita juga termasuk ketika di kelas. Kita membiasakan membuat kesepakatan awal baik di kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan itu. Tapi di kegiatan ini saya ingin pertama, kalau ini perlu kita koreksi Bapak Ibu. Atau mau ditambahkan aja. Yang pertama menghargai pendapat. Gimana Bapak Ibu? Setuju kita? Oke. Kedua menjadi pendengar yang baik. Setuju? Setuju? Oke. Berpakaian rapi sudah pasti pakai rapi ya. Next, mensilentkan HP. Boleh? Ini setuju kita? Saya nanti suami saya nelfon. Ya, abang saya nelfon. Sudah jemput atau apa? Setuju ya? Ya? Oke. Ini relatif lah. Kalau izin saat keluar itu relatif saja, spontan saja. Kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban ruangan. Kira-kira dari 6 item ini ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Cukup? Oke, kondisional saja kalau kita. Pak Kemal sampai dimakan Pak, apa? Ngancur setiap makan. Tidak boleh Pak. Sudah mulai berikan. Kurang.
beli ya. Oke, baik, lanjut kegiatan berikutnya. Oke, Bapak, ini konsep utama budaya positif. Ini saya coba combine aja, combine dengan modul-modul sebelumnya. Jadi sebelum modul budaya positif itu ada modul sebelumnya itu filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian ada juga tentang nilai dan fungsi peran guru penggerak, lalu terakhir ada juga yang namanya visi guru penggerak. Nah, ini ada koneksi semuanya. Lalu kemudian nanti kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia, 5 fungsi kontrol, ya, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan koneksi antar modul 1, 2, 3. Ini yang akan kurang lebih kita akan bahas di kesempatan kali ini. Baik, filosofi inti pendidikan. Jadi kita sudah sama-sama tahu Bapak pendidikan kita siapa, Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Ada banyak kata-kata bijak beliau, mulai dari Ing Ngarso, Sungtulodo gitu ya, Ing Madio, Mangunkarso, Tut Uri Handayani ya. Kalau Handayani istri Pak Udi ya. Itu betul mereka. Tuti Handayani ada juga. Baik. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini hubungannya dengan budaya positif. Jadi semua materi ini ada korelasinya, saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, ini sudah ada diumpamakan. Kita sepakat bahwa anak itu perumpamaannya kalau kita jadi guru itu hanya sekedar menuntun anak. Kita tidak bisa merubah semangka menjadi jeruk, kan gitu Pak Arif. Ya Pak Arif ya. Kita hanya bisa, boleh kita buat menuntun. Pendidikan menuntun segala kodrat. Kodratnya apa aja Bapak Ibu? Kodrat alam dan kodrat zaman. Sama nggak zaman Pak Arif dulu sama zaman hari ini Pak Arif? Kira-kira Pak Arif? Silakan dulu, silakan. Sama nggak Pak Arif eranya zaman dulu zaman Pak Arif waktu masih kecil? Jelas beda. Alamnya lingkungan Pak Arif tempat tinggal sama tidak dengan anak-anak kebanyakan? Bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Betul nggak Pak Arif? Oke, itu yang dimaksud sesuai dengan kodrat. Kita kadang-kadang ada dihadapkan dengan anak yang kita hanya melihat satu sisi seorang anak ketika dia berbuat tidak sesuai harapan kita ya bagaimana. Satu sisi, kalau kita tidak tahu sebab contoh, anak terlambat saja, kadang-kadang kita hanya tahu dia telat aja, tanpa kita mau untuk mengidentifikasi terlebih dulu atau menanyakan dengan awal. Mohon izin Bapak Ibu, ini sesuai pendidik kata Ki Hajar Dewantara, pendidik menuntun segala kodrat yang dimiliki anak. Artinya anak bukan seperti kertas kosong yang digambar sesuai keinginan orang yang menggambar, suka kita, gitu ya. Setiap anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar dan tujuan pendidikan adalah menuntut anak untuk menebalkan garis samar-samar, untuk menebalkan lakunya menjadi manusia seutuhnya dengan kekuatan konteks anak. Ada posisi tertentu dituntut untuk bisa menguasai, walaupun kadang-kadang tidak terpenuhi semua. Kemudian teori pertanian ini diambil Ki Hajar Dewantara. Petani hanya dapat menuntun tumbuh padi yang dilakukannya. Ini perumpamaan kita Bapak Ibu. Yang pertama apa? Memperbaiki tekstur tanah. Ya kan? Gimana petani memperbaiki tekstur tanahnya? Nah, kalau ate paham ya. Merawat dengan baik, memberi pupuknya, membasmi hama, menyiram dengan teratur. Tidak ada di sini yang menuntun untuk merubah dia menjadi produk lain. Tetapi hanya menuntun sesuai kodratnya. Ya padi menghasilkan itu beras. Ya kan Pak Arif? Ya oke. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ini terlalu panjang, ini koneksi yang saya sampaikan tadi, budaya positif. Ini koneksi semuanya berhubungan. Tadi yang pertama di modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, guru memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan seterusnya. Lalu di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Guru sebagai manajer, motivator kepada anak, agen transformasi pendidikan untuk mendukung tumbuh kembang anak murid secara holistik serta menjadi coach bagi guru lain. Visinya wujud segala sumber daya manusia, wujudkan sumber daya manusia melalui merdeka belajar dengan menggali potensi murid yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi dan kreatif. Ini sama yang sebelahnya melalui inquiry positif, manajemen perubahan berbasis kekuatan. Ini yang saya sampaikan di awal tadi Bapak. Meskipun dengan segala keterbatasan, dengan apakah keterbatasan itu baik sarana, prasarana, termasuk juga
sumber keuangan. Kadang-kadang kalau kita buat lomba nggak ada duit, kan repot ya Babi ya. Apa itu budaya positif? Oke, secara sederhana, budaya positif sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin wujudkan budaya pada hasil akhirnya nanti menjadi karakter bagi anak. Budaya itu kita sudah paham bahwa bisa diwujudkan dengan kebiasaan dan rutin dilakukan. Jadi mewujudkan budaya positif atau misalnya disiplin positif, kita tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Dia butuh proses, butuh kemauan mendalam. Apalagi kalau ingat Marsnya guru penggerak itu Bapak Ibu agak sedikit ngeri, menghamba pada murid. Ini ngeri. Jadi kalau hari ini kita sebatas sisa waktu, kalau sempat ya ngajar, kalau enggak ya sudah. Kemudian tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Untuk dapat menjaga budaya positif ini, guru memegang peranan penting. Guru perlu mencari strategi cara efektif yang tepat, dan untuk dapat menjaga budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah. Lanjut, ini skip, ini karena pertanyaan harus dijawab. Setiap anak dilahirkan dengan keunikan masing-masing. Setuju itu Bapak Ibu? Anak punya talentnya masing-masing, punya bakatnya masing-masing. Ada bawaan, ada yang memang perlu dilatih. Ada orang yang dianugerahi bentuknya gift, pemberian. Dia dari lahir sudah suaranya indah. Tapi kita belum bagus gimana Pak? Bisa dilatih. Gitu, pembiasaan. Oleh karena itu pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak. Pembelajaran namanya berdiferensiasi. Teori motivasi. Jika sebuah telur, nah ini sering kita baca. Ini juga sama, mungkin Bapak Ibu juga bisa baca. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur akan berakhir. Tapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Hal besar dimulai dari dalam. Pernah Bapak Ibu dengar cerita kepompong? Kepompong jangan coba-coba dibantu Bapak Ibu. Ya, ketika nampak cikal bakal kepompong lalu kita sobek gitu ya. Lama kali mungkarnya kupu-kupu ini kan, saya belah aja lah katanya, nanti biar cepat gula. Ternyata apa hasil akhirnya Bapak Ibu? Justru bisa mati, tidak tumbuh kembang sesuai kodratnya tadi. Ya, atau juga Al-Fatah tadi mati dari Bapak sebutkan. Jadi memang perlu kadang-kadang kita hanya menuntun, membimbing sesuai kodratnya lalu mengarahkan dengan baik. Yang pasti bersabar. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini siapa saja orangnya. Ya. Bertahan hidup itu pertama, kebebasan, kesenangan, cinta, dan diterima, penguasaan. Saya akan jabarkan satu persatu. Pada hakikatnya seseorang melakukan sesuatu karena ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Harus introspeksi diri untuk memenuhi kebutuhan diri anak. Sering nggak Bapak Ibu kalau kita di kelas sedang pembelajaran, ada anak yang apa kira-kira yang sering kita temui anak-anak kalau kita belajar yang tidak sesuai rasanya menurut kita? Ngantuan kira-kira. Apa lagi Bapak Ibu? Ngobrol dengan kawannya gitu ya. Apa lagi kira-kira? Main HP. Di sisi ini nanti kita akan ketemu nih Bapak Ibu. Hal apa yang kebutuhan dasar anak ini tidak kebutuhan? Apakah kitanya pembelajaran kita dirasa tidak menarik gitu ya kan? Tidak kekinian menurut selera mereka. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti jawab sesuai dengan kebutuhan mana kira-kira yang masuk di sini. Ini ada pertanyaan, silakan jawab. Yang tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Dia penuhi. Jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhannya apa Bapak Ibu? Kesenangan. Oke, kita keep dulu ya. Ada lagi yang berbeda? Jadi ini ada 5 kebutuhannya. Jadi dia merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa dari 5 ini? Ibu cinta yang tentang baru ya. Berikanlah cinta di kita lah ulang-ulangnya begini. Hah? Kebebasan. Oke, kita ada kebebasan. Ada apa tadi?
Lanjut yang kedua, apa kata Dimas? Ini Dimas anti PH juga butut. Ya, itu makanya anak-anaknya agak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Oke. Biar kata Dimas apa kepada ibunya? Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhan apa ini? Kebebasan. Oke. Ada lain yang berbeda? Cinta lagi Bu? Cinta itu penting, Pak. Iya betul, cinta. Apalagi untuk sarapan pagi dia berikan ya. Cinta, cinta tapai. Ini bagaimana? Baik, yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Kesenangan. Baik. Menyetir mobil itu seru katanya, gitu ya. Sama ibunya. Jadi kebutuhan penguasaan. Oke, baik. Kita buka yang ditutup Bapak Ibu. Ini dia. Penguasaan. Karena aku bangga, keren. Cinta katanya. Yang ketiga kebebasan. Lanjut adalah menyetir itu mobil itu seru katanya. Ketiga kesenangan. Lanjut Bapak Ibu. Ini sebenarnya harus online. Karena bisa online, kita lanjut aja. Disiplin. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu yang harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Kita selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Pertama, pasti orang motivasi itu kalau melakukan contoh dia hadir ke sekolah tepat waktu, bukan anak-anak saja, kita termasuk barangkali mungkin ya, tidak mungkin, saya yakin ada ya, yang di ruangan ini tidak mungkin lah, yang di ruangan ini ya, tapi hampir rata-rata. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Jadi motivasi, kenapa ini adalah tingkat paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ada orang nyaman dengan dihukum Bapak Ibu? Nggak ada yang nyaman. Atau takut dia dihukum kan, akhirnya cepat-cepat buru-buru datang. Makanya ini motivasi awal. Akan bertanya, apakah yang akan terjadi ini kalau orang yang akan dihukum apabila saya tidak melakukannya. Nah, kalau kita hari ini yang tidak ngisi Bu Rika bolak-balik ingatan kinerja mereka, itu beda, itu bukan hukuman, tapi itu konsekuensi. Nanti ada perbedaannya Bapak Ibu. Dia akan linear ya. 3 motivasi perilaku manusia. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, yang imbalan itu bentuknya bisa verbal, bisa dalam bentuk hadiah. Kalau dia ada hadiah dia nggak mau melakukan. Ini selalu kita kadang-kadang untuk memotivasi anak supaya mau, walaupun kadang-kadang nggak bisa pula dinafikan. Ya bagaimana? Kalau saya sih relatif juga kadang-kadang ini yang kedua ini. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pertanyaan untuk orang yang berharap ada imbalan. Yang ketiga ini yang idealnya harus tertanam dari kita, karena dari contoh seekor sebuah telur tadi, dia menetas tidak ujuk-ujuk dan dibantu. Ini pertama apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, motivasi dan bersifat internal, bukan eksternal. Nah, ini yang akan kita tumbuhkan dalam jangka panjang. Jadi ada atau tidak pujian, ada atau tidak hukuman, kalau sudah menjadi ketentuan yang harus dihadir jam sekian, dia akan hadir sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Lanjut, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, proses kolaboratif dari restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ibu Bazir ya, iya Bu, pembaziran kata ya Bu. Ya Bu Puji, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Baik, ini Bapak Ibu, bisa kita perhatikan perbedaan masing-masing. Nanti setelah ini akan ada, ini masuk kategori hukuman atau konsekuensi.
Jadi hukuman itu Bapak Ibu kriterianya itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya kan? Telat, nah dia kan dapat hukuman. Misalnya lari keliling lapangan, itu bentuk hukuman. Kedua, apa bentuk hukuman itu ciri-cirinya? Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Yang selanjutnya korban mendapatkan keadilan. Dia merasa adil karena itu udah dihukum. Udah samalah dengan yang telat, yang nggak telat. Udah selesai hukumanku, selesai. Murid atau anak akan tersakiti. Terakhir, perilaku pasif agresif meningkat. Nah, konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Ini yang masih diperbolehkan kita di ranah ini seharusnya gitu ya. Kemudian sesuatu yang harus terjadi, ciri-cirinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Korban bisa diabaikan. Anak-anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, restitusi, kalau restitusi perbedaannya yaitu restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dan jangka waktu panjang. Korban mendapatkan pengganti. Ya, kalau dia telat harus ada tindakan pengganti yang setara dengan itu. Contoh Bapak Ibu sudah banyak dicontohkan banyak materi kita. Ketika anak menumpahkan air dalam gelas, apa yang harus dilakukan kira-kira? Cocok tidak Bapak Ibu kalau anak disuruh cuci WC? Dia numpahkan air, katakanlah di kelas ada dispenser gitu kan, tumpah sama dia. Haruskah anak ini kita tindak dengan membersihkan WC? Harusnya bagaimana Bapak Ibu? Suruh bersihkan. Itu yang seharusnya dilakukan. Sama dengan ketika ada juga dalam parenting katanya. Saya pernah sempat dengar itu ada anak. Walaupun ini dua hal yang berbeda tetapi ada sedikit kemiripan. Anak yang menumpahkan susunya, lalu ibunya marah-marah sampai maki-maki anaknya. Susu kepaya lu nak, ya 80.000 sekilo nak, semua kepaya pak gitu ya. Mama nunggu kelunting kisui lu nak. Iya kan, saya nak udah mau gitu ya, macam-macam ya pak ya. Disebutkan gitu. Padahal kalau dibersihkan berapa lama kira-kira Bapak Ibu? Nah, nyampe 5 menit. Iya kan? Ya, selesai ya kan? Atau juga banyak contoh tokoh ulama yang mungkin Pak Kemal, Pak Arif. Itu kita semua. Bagaimana si Abdul Rahman Sudes itu ya Pak Arif ya? Orang tua yang dia anak yang nakal katanya notabene gitu ya. Tapi kalimat positif yang hadir dari seorang ibu ya Pak Arif. Disumpahnya kalau andilah sumpah itu sakti gitu ya. Jadi disumpahi anaknya jadi imam Masjidil Haram gitu ya. Ternyata sumpahnya sakti. Jadi imam Masjidil Haram sampai hari ini. Jadi kadang-kadang berhati-hati buat kita Bapak Ibu yang punya anak mengontarkan kata-kata yang tidak membangun anak-anak. Ya, dasar anak ini gue, dasar gitu ya, kalau lagi kesel. Tapi kadang-kadang susah pula. Kalau sudah marah tuh ya kebun binatang keluar ya. Dasar anak ini padahal mamanya ya kan. Lanjut berikut tindakan guru, hukuman. Oke, menyuruh murid. Oke, ini pertanyaan Bapak Ibu. Ini masuk kategori hukuman atau konsekuensi. Yang pertama menyuruh murid mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lanjut menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak pakai masker. Hukuman. Kemudian apa? Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Bagaimana ya? Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi atau hukuman? Apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Nah, oke. Ini jawabannya Bapak Ibu. Oke. Betul ya tadi konsekuensi. Karena dia sudah kegiatannya berlangsung ya. Kecuali lagi masuk ke kelas guru olahraganya kan, anak jalan lalu disuruh mutar itu baru hukuman. Ya, ada 3 konsekuensi. Ada Bapak Ibu. Oke, dari 5 ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira Bapak Ibu masuk kategori yang manakah? Gitu. Sri masuk yang mana kira-kira Bu Sri? Kalau saya jadi kan guru nih hari ini, saya sering yang mana? Nanti jabarannya satu-satu penghukum itu apa gitu
gitu ya. Membuat rasa bersalah seperti apa, teman itu yang mana sih, pemantau lalu manajer. Pak Kemal masuk yang mana kira-kira? Apakah membuat anak membuat rasa bersalah? Pemantau kah? Tengok aja kan, nah, nanti ada pikir yang lain. Ya. Tengok, kalau tengok sini kan, alah dulu. Itu pemantau. Ya. Detail ya, detail. Karena kan melakukannya Bu, kalau nggak detail itu kan kita nggak melakukannya. Kan sering juga gitu. Oh udah jangan bola dulu. Terus yang hari ini kalau cukup anggota timnya nggak usah main bola. Ya gimana Bu? Jalan-jalan olahraga suruh pasang berlari-lari gitu. Kalau nggak sakit-sakit badan nanti malam telah. Kan ya, gimana? Iya kan? Menghukum yang mana? Pak Arif yang mana Pak Arif? Nah, kasihlah bocoran. Oke, sering ya Pak ya? Oke. Dan dipantau pakai mask. Kita lagi Pak Arif udah jalan-jalan ya kan? Bener yang mana bener? Sering ke anak yang mana kira-kira? Lebih ke teman Kak, kalau saya. Teman Kak. ya, Iya, oke. semenjak saya PPG ini lebih ke teman. Teman ya, Lebih memahami karakter anak. Siap, biasa. Apakah itu Bapak Ibu? Bu Puji? Terima kasih benar. Bu Puji apa? Aku manajer lah, ya kan? Manajer sekaligus mantau gitu ya. Ini masih Hah? hukum. Hukum, oke. Iya. Mami Suta? Nggak, manajer lah ya, manajer aja. Nggak mungkin menghukum. Nggak mungkin. Membuat rasa bersalah. Gitu. Jadi ya, kalau saya merasa Hah? karena dia membuat rasa bersalah, jadi Oke. dia akan ingat, oh dia akan selalu beristighfar. Siap, siap. Umi Ida? Umi Ida? Iya. Waduh, Saya bingung jadi Pak. Ah. Saya menghukum iya, membuat rasa bersalah. Semuanya saya agree. Jadi teman juga Ah. iya, mantu iya. Ada semua ya, oke. Bu Sri manajer lah ya pasti ya. Kayak beda juga kadang-kadang jadi teman. Kondisional ya, tergantung keadaan. Iya. Seringnya mantau juga. Enggak Bu ya. Babi, thank you, makasih Bu Sri. Babi, Sama kayaknya ada semua. Di manajer juga ada. tapi kalau manajer kalau manajer saya nggak ngerti Kak. Tapi Oke, kalau nanti kita bahas. Pemantau ini karena Siap. Ada ya, nanti jadi mayoritas 4 ini penghukum membuat bersalah. Oke, lu titik. Udah aku kasih untuk pemantau Ah, anak lagi bekerja sedang mantau. mantap ya. Ya, kita Oke. dengan teman nih ya. Oke. Siap, boleh. Nanti kita bahas. Bu Rika. Iya. Sama aja, gitu ya. Jadi kalau itu rumus Bapak Ibu ya. Kita bisa belajar dari guru senior. Jadi kalau cari aman tuh ya ngidem lah, ngidem. Tidak ikut gitu ya. Itu paling aman tuh ya. Nggak ada jawaban lain tuh. Lah katam gaji gitu kan. Lanjut Bapak Ibu. Ini satu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Maaf ini agak kecil kan nama. Saya bisa bacakan sini aja. Penghukum itu menghardik, menunjuk dan menyakiti, menyindir. Nah, itu bentuknya mungkin ya. Kalau itu kalau berbuatnya, kalau berkata, nah, kan. Kalau dalam bentuk perkataannya ini yang kedua. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, ini dia. Itu bentuknya. Hasilnya memberontak. Kalau muridnya akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Murid berkata, saya nggak peduli, gitu ya. Kemudian dampak pada murid mengulangi. Apakah selama ini itu nggak kejadiannya? Dihukum dia mengulang juga dia lagi. Ya kan? Kecenderungannya akan seperti itu. Walaupun hal lain, maka tidak ada yang berlaku sepanjang masa akan seperti itu. Kecenderungannya adalah dampak pada murid mengulangi kesalahan berulang kali. Perilakunya menjadi agresif. Ya, sering pasti ya. Kadang kalau kita bantu jawab, sibuk kali ibu nih katanya kan, kadang bata-bata gitu kan, sering jumpa ya. Ini akan dampak bagi seorang yang penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Dia banyak ceramah. Gak ingat Mbak Makmunah, susah payah mamamu sini nah. Gitu kan. Nah itu membuat rasa bersalah kepada anak. Ya kan, gak payah-payah sekolah mamamu sini. Berondol mama itu di kapling orang katanya gitu kan. Iya, itu buat rasa bersalah.
Nah, orang yang membuat rasa bersalah berceramah menunjukkan kecewaan mendalam. Kesel. Saya udah mati-matian menyekolahi, mendidikmu nak. Pagi-pagi tak palai, anak aja tak kasih makan, tak kasih makan. Kamu tak ajari di sini, gitu ya. Jadi kekecewaannya mendalam. Kemudian ketiga menyembunyikan dengan menyangkal dan berbohong. Maafkan saya nak. Akhirnya kalau kita sudah membuat murid merasa bersalah, pasti pulangnya oleh-oleh, kita kadang merasa bersalah di rumah. Dan saya itu rasakan Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang lain. Kadang aduh, terlepas pula cakap saya tadi. Kadang diajaki anaknya gelut. Gak senang kau sini, galak lain mau Bapak. Cuma kadang mikir juga di rumah kali, aduh, dilawannya mati juga kita yang kerjakan. Dia lebih mudah. Oke? Membuat rasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Galang lembut kan anda juga deh ya. Kemudian maafkan saya, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ya, muridnya, itu dampak kepada muridnya. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas, seolah-olah seperti itu. Kemudian yang teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Nah, kalau dalam teman guru buatnya bentuknya apa? Membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru berkata, lupakan demi bapak ibu. Ya sudah. Nah, ini teman tadi yang masuk Nuraini ya. Jadi memang iya. Jadi kalau teman kecenderungannya, jangan ribut ya nanti dengan bapak kepala sekolah, nanti ibu dimarahi. Ada sering nggak kira gitu? Tidak. Kadang-kadang jangan ribut ya, nanti marah kepala sekolah sama bapak. Jadi teman, jadi tidak ada ketegasan di situ kadang-kadang. Oke, monitor atau pemantau ini menghitung dan mengukur. Nah, ini orangnya sebenarnya lebih detail. Dia kecenderungannya pemantau itu dia punya basic data. Nah, contoh misalnya, ini kamu udah catatan misalnya piket, kamu tiap hari terlambat enggak, gitu kan? Ini by data. Ini kadang-kadang susah untuk dibantu. Monitor berarti mengawasi, oke? Guru berbuat bentuknya menghitung, kemudian guru berkata apa peraturannya. Nah, kecenderungannya dia jauh lebih baik nih sebenarnya pemantau ini. Misalnya apa aturan kita kalau terlambat? Kecenderungannya mengingatkan seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Menyesuaikan dengan yang diawasi. Murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Gitu. Dampak pada murid menitik beratkan pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru peraturan di sekolah, dunia yang berkualitas. Terakhir manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang jujur menyita waktu kadang-kadang. Kadang-kadang kita punya banyak agenda kegiatan lain, tetapi inilah yang memang harus dilakukan. Ketika anak terlambat tadi, idealnya itu satu gempor juga Ibu Rika. Kalau sampai puluhan orang ditanyai segitiga restitusi itu, kamu kenapa telat? Ini telat Pak kamu. Oh ya nggak apa-apa. Bapak juga pernah kok seperti itu dulu, gitu kan? Kalau ditanya seperti itu satu-satu, wah luar biasa. Tapi itulah yang seharusnya memang diminta oleh budaya positif. Iya lanjut. Baik, ini keyakinan kelas. Yuk kita kenali. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas. Oke. Keyakinan kelas dan peraturan kelas ada hal yang sama. Betul apa salah Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Sama enggak? Oke. Yes, betul Bapak Ibu. Lanjut. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul apa salah? Betul ya. Oke. Lewat. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Ini apa nilai-nilai kebajikannya kira-kira Bapak Ibu? Disiplin, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Safety atau keselamatan ya.
membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang saya maksud Bu Puji, kalimat positif. Jadi dibentuk dalam kelas itu keyakinan kelasnya kalimat-kalimat positif ini yang diminta sebenarnya. Ya. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Oke, ada. Mari kita tengok Bapak Ibu. Keselamatan, menjaga kebersihan, sikap positif dan itu saling menghargai lah, sederhananya gitu. Next. Oke. Ini tidak perlu Bapak Ibu, kita skip saja. Ini segitiga restitusi. Inilah yang tadi saya katakan di posisi manajer lah posisi yang terbaik kita lakukan. Ini namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan, lalu menanyakan keyakinan. Ya, ini yang dimaksud tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Ada tahapannya sebenarnya, saya memang jadi pertanyaan besar kalau saya pribadi. Tapi inilah ketika yang harus kita lakukan ketika anak sudah tidak menyepakati keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Tentu tadi yang saya sampaikan, anak telat masuk kelas. Itu idealnya memang kita lakukan identifikasi itu, menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan identitas ini, kenapa dia melakukan itu dan sebab dia melakukan. Lalu pembenaran, dalam arti pembenaran itu gini, bahwa bukan dia saja, orang-orang terdahulu juga sudah pernah melakukan kok kesalahan ini kan. Itu menstabilkan. Jadi dalam kalimat menstabilkan identitas ini juga tidak ada itulah kau, kalau sering kita lakukan, itulah tinggal main game aja mengia malam ya, itu dengan kita gitu, telat lagi, kita seringnya kan gitu. Bukan lebih ke menstabilkan identitas. Walaupun kadang-kadang ini juga kondisional juga bisa dilakukan. Validasi tindakan yang salah. Jadi apa unsur yang perlu dipenuhi, kamu tentunya punya alasan. Kenapa dia telat, tentu punya alasan. Yang jadi masalah, anak itu alasan itu terus, itu jadi masalah. Iya kan, bohong maksudnya dia. Itu terus alasannya. Kalau sudah itu Bu, maka balikkan ke keyakinan kelas, maka sepakatan apa yang mesti dilakukan. Bentuk konsekuensi yang, contoh kalau yang pernah dibuat itu, karena kalau dia telat 5 menit, cuma apa sanggup kita? Telat 5 menit, dalam aplikasinya nih, anak telat 5 menit, dia harus pulangnya lebih lambat 5 menit dari yang lain. Nah kita yang nungguin mau nggak? Ini jadi persoalan. Ya kan, kadang justru disamaratakan saja kan. Kemudian yang kedua, apa unsur yang harus dipenuhi? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini rumit sebenarnya Bapak Ibu, kita jalankan. Lalu menanyakan keyakinan, itulah kenapa tadi di awal kita harus membuat keyakinan. Ada keyakinan, peraturan, dan kemudian ada juga kesepakatan kelas tadi. Ditanyakan, mengingatkan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Andai dia melanggar sesuatu disiplin, kamu tahu nggak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kamu telat nih 5 menit, ya. Keyakinan kelas apa? Ada di situ, ada misalnya mengenai saling menghargai. Masuk nggak kategori saling menghargai? Karena boleh jadi dengan dia masuk, orang lain terganggu konsentrasi, gitu kan? Atau juga sebenarnya disiplin itu sebenarnya lebih cenderung kepada menghargai diri sendiri. Unsur yang berikutnya apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lanjut. Oke, let's skip saja. Contoh respon. Ini contoh kalimatnya. Tahapan pertama, ini yang harus dilakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini contoh kalimat pembantunya saja. Menstabil identitas bertujuan untuk mengubah identitas dan seterusnya. Berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah berbuat salah. Iya, silakan. Terima kasih. Jadi pertanyaan sederhananya, sanggup nggak kita melakukan ini dalam segudang agenda yang kadang-kadang ini yang perlu. Tapi karena memang ini sudah menjadi ranahnya kita, yang namanya pendidik katanya. Oke. Baik Bapak Ibu, cukup, terima kasih. Itu materi kita yang dari awal tadi saya sudah sampaikan di awal. Kita telah banyak melakukan supaya anak-anak ini melakukan kebiasaan baik. Kemarin saya jumpai di sosmed bahwa membiasakan kebiasaan baik itu bisa berjalan di tempat tertentu, misalnya sekolah. Tetapi kalau kebiasaan baik itu tidak diikuti dengan apa manfaat di balik apa yang dilakukan itu yang dianggap baik tersebut,
maka ketika ganti suasana akan ditinggalkan. Ketika berganti si penegak peraturan akan ditinggalkan. Saya agak tersentak situ. Nanti setiap mengarahkan pada sesuatu yang baik, maka harus sampaikan juga tujuannya apa. Di anak dan dibiasakan untuk melakukan menjaga kebersihan, misalnya dengan operasi semut, bagaimana mengutik semut dengan sampah-sampah tadi. Tapi di sisi lain nanti ketika anak minum gelas buang gitu aja, pasti buang gitu aja, pukul permen dibuang gitu aja. Berarti ketika melakukan operasi semut itu hanya semata-mata karena ditugasi oleh guru. Dia tidak menyadari bahwa ketika memungut sampah dengan operasi semut tadi ditujukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sekolah. Justru sekali lagi ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik perlu disampaikan tujuannya apa. Saya masih menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Arif. Benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi termasuk dalam pembelajaran juga begitu. Anak wajib tahu kita mengajarkan sesuatu materi apapun. Anak mesti tahu tujuan pembelajaran hari, apapun itu. Dan juga nyamuknya heran pola itu. Kenapa setiap hasil itu materinya kan kita udah baca, udah tahu. Kok diulang-ulang itu terus? Ternyata dengan pembiasaan menyampaikan itu secara alam bawah sadar, dia akan terrecord gitu Pak. Itu poinnya di situ sebenarnya. Jadi kesannya mungkin orang boring ya, bosan mendengarkan itu. Tetapi untuk menyampaikan itu kadang-kadang perlu mirip dengan doktrin sih sebenarnya ya. Jadi orang tahu dia melakukan A. Kenapa hari ini Bapak Ibu kita mau menggunakan helm? Simpel hal sederhana, kok pakai helm sih? Apa karena di simpang ada polisi? Di Sialang ada polisi? Enggak, teman-teman. Tapi dia tahu kemanfaatan dia menggunakan helm. Safety untuk melindungi kalau yang pakai kaca di depan. Dia dari binatang gitu ya, debu. Nah, lalu pakai masker dampaknya apa? Tidak mengganggu orang lain. Kita di pagi lupa gosok gigi kan enak kawan sebelah kan gitu kan. Jadi pakai masker atau misalnya lagi pokoknya hal-hal tertentu yang positif bentuknya. Saya paham. Terima kasih Pak Arif. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Beda? Ngolong-ngolong waktu lah sampai siang. Ada? Nanti makan siang kita Pak. Ya itu konsekuensi Bu namanya. Tidak hukuman namanya. Kalau memang harus konsekuensi gitu tolong berikan ya. Kemana lagi sih yang mengadili mereka? Selain kepada Allah Ta'ala. Bisa, ingat ya? Oke, cukup Bapak Ibu? Alhamdulillah, baik ya. Gitu. Terima kasih banyak maaf Bapak Ibu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Tuti. Demikianlah acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 14 yang telah disampaikan oleh Bapak Doni Oktavia SP, yaitu calon guru penggerak angkatan 10. Semoga apa yang disampaikan Pak Doni tadi dapat kita laksanakan di sekolah kita, dan kita lebih paham lagi apa itu budaya positif dan keyakinan kelas. Demikianlah acara ini saya tutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Terima kasih. Sudah untuk semuanya. Saya makasih. Thank you.